Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya program Kita Diberkati. Haleluya. Sekali lagi program Kita Diberkati. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini hari Minggu tanggal 12 April 2020, yaitu di mana seluruh seluruh umat Nasrani atau orang yang percaya di muka bumi ini sedang memperingati hari yang bersejarah, yaitu Yesus bangkit dari antara orang mati, atau yang kita kenal yaitu hari Paskah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari pos penjagaan ini saya ucapkan berkat ini buat kita sekalian, dan biarlah melalui program ini kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin masih banyak yang bertanya ya, arti dari Paskah. Saudara, simpel saja saya sampaikan dari tempat ini, Paskah itu adalah hari kebangkitan Kristus. Ya, hari di mana maut sudah dikalahkan. Ya, apalagi cuma COVID-19, saudara. Ya, ya. Paskah itu membuktikan bahwa Yesus yang saya dan saudara sembah tidak sekedar nabi, tidak hanya sekedar guru agama atau rasul, saudara, seperti yang dikatakan orang, saudara. Tetapi Paskah ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah, ya, yang luar biasa, saudara. Hanya Tuhan dan Allah saja yang mampu bangkit dari kematian. Itu pertanda dia berkuasa untuk melakukan apa yang dia mau, saudara. Jadi sekali lagi, pertama, Paskah membuktikan bahwa Yesus tidak sekedar nabi. Yesus tidak sekedar guru atau rasul, saudara, atau guru agama, tetapi dia adalah Tuhan, dia adalah Allah 100%. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan yang kedua, Paskah membuktikan bahwa Yesus itu adalah benar. Haleluya, haleluya. Hanya yang benar saja yang akan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, saudara. Kalau dia bukan yang benar itu, yang awal dan yang akhir itu, saudara, enggak akan mungkin, saudara, ya, apa yang dia ucapkan itu terbukti, saudara. Tapi bukti di kayu salib, dia bangkit dari antara orang mati. Apa yang telah dia ucapkan, apa yang telah dia sampaikan, apa yang telah dia proklamirkan, saudara, haleluya, itu menjadi kenyataan. Dan itu menjadi kenyataan, ya, menjadi kenyataan. Satu contoh ucapan apa yang sudah jadi kenyataan. Nah, satu contoh sebelum dia disalibkan, saudara, dia ada menyampaikan satu kalimat, rombak bait Allah ini aku akan bangunkan dalam waktu 3 hari, atau pada hari yang ketiga aku akan bangunkan bait Allah ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, bait Allah sekarang ini oleh karena COVID-19, gereja, pintu-pintu gereja tertutup, ya kan? Orang beribadah dari rumah. Tapi yang saya mau katakan, bait Allah yang sesungguhnya, ya, bait Allah yang sesungguhnya atau gereja yang sesungguhnya itu adalah setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Itu nggak ada siapapun yang mampu tutup. Tetap kita bisa beribadah kapan saja, di mana saja, saudara. Kita mampu dan kita bisa beribadah. Iya, haleluya, haleluya. Nah, jadi dengan bukti Yesus bangkit dari antara orang mati, itu pertanda dia yang benar. Atau saya tambahkan bahasa lain, yang awal dan yang akhir, yaitu dia, saudara. Dan dia disebut Tuhan, dan dia itu adalah Allah itu 100%. Saudara, mungkin banyak juga yang bertanya, loh katanya Allah, kok katanya Tuhan, kok mati? Nah, saya mau jelaskan dari tempat ini, karena Anda belum mengerti, karena Anda belum tahu. Makanya jangan dulu membantah. Ya, mari cari tahu dulu. Ya kan? Nah, saya mau kasih tahu, saudara, ya, bahwa Yesus itu adalah Allah 100% dan Yesus itu juga adalah manusia 100%. Dia mengalami seperti apa yang saudara dan saya alami. Dia rasa lapar kalau dia harus makan. Dia rasa haus, dia harus minum.
seperti kita. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat nggak di Taman Getsemani? Ya, pelajaran yang luar biasa di Taman Getsemani. Yesus sebagai manusia 100%. Sebenarnya dia nggak mau mengalami seperti yang dialami ini. Ya, dia nggak mau kaki dan tangan dan kaki terpaku. Dia nggak mau dia berlumuran darah di salib. Dia nggak mau kepalanya ini dimahkotai mahkota duri. Dia nggak mau saudara. Tapi doa Yesus di Taman Getsemani tetap, walaupun dia nggak mau, tetap dia menyerahkan, biarlah jangan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu ya Bapa yang terjadi. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dan akhirnya kehendak Bapa dia harus mengalami yang namanya harus disalib. Saudara, harus disalib. Ya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah jadi jelas bahwa dia adalah manusia 100% dan dia juga adalah Allah 100%. Dan bukti dia manusia itu di kayu salib kan ada kalimat-kalimat yang dia sampaikan. Ini sebagai bukti juga, saudara. Ya, yaitu manusia Yesus ungkapkan satu bahasa menjadi doa dia terakhir di atas kayu salib. Eloi, Eloi lama sabatani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi kealahan, ketuhanannya itu keluar. Jadi selama kealahan dan ketuhanan yang gak keluar dari pribadi yang namanya Yesus, saudara, dengar, tidak akan ada kematian, saudara. Tapi karena dia keluar menggenapi kehendak Allah, saudara, ya, maka Yesus harus mengalami isdet. Dia harus mengalami kematian. Dan kematian Yesus, saudara, adalah untuk pembenaran kita sebenarnya. Dan dia dibangkitkan karena untuk pembenaran kita juga. Ya. Saudara mau tahu ayatnya di mana? Nah, saudara bisa buka di dalam kitab Roma pasal 4 ayat 20 sampai ayat yang ke-25, ya. Ayat 20 sampai ayatnya yang ke-25 nanti saudara akan temukan di sana. Ya. Janji Allah sungguh sangat terbukti. Saudara. Jadi apa yang sudah dia ucapkan, apa yang menjadi perjanjiannya, dia lakukan dalam kehidupannya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Jadi poin yang pertama, ya, Paskah itu membuktikan dia adalah Tuhan, tidak sekedar nabi, ya, atau Allah. Dan poin yang kedua, Paskah itu berbicara tentang bukti bahwa dia itu benar, yang awal dan yang akhir. Ya, hanya orang yang benar dan yang awal dan yang akhir yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Jadi dialah jalan ke surga itu, tidak ada yang lain. Ya, Roma 4 ayat 12, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan, hanya melalui Dia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dan poin yang ketiga, saudara, ya, bukti atau apa arti Paskah itu? Ya, poin yang ketiga, arti Paskah itu bahwa membuktikan dia Yesus tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Ya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Nanti saudara akan baca di sana, saudara, bahwa dia tidak pernah berubah. Ya. Tidak pernah berubah dalam kasih-Nya, tidak pernah berubah dalam kuasa-Nya, tidak pernah berubah dalam pertolongannya, tidak pernah berubah dan tidak dibimbangkan oleh keadaan, situasi, kondisi. Dia tetap sama. Kalau dulu di kota Kana air bisa berubah menjadi anggur, yaitu mujizat pertama kali yang Yesus buat di muka bumi ini. Di kolam Bethesda, ya, terjadi mujizat. Di pinggir jalan menuju ke Yeriko ada seorang buta yang namanya Bartimeus berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Maka orang buta itu juga bisa melihat. Jadi apa yang Yesus lakukan dulu, dia mampu lakukan juga sekarang ini dan yang akan datang, karena sesungguhnya dia tidak pernah berubah, ya, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, dia Yesus yang tidak pernah berubah itu sudah bangkit dari antara orang mati. Artinya sudah selesai, ya kan?
Ya, penyelamatan sudah sempurna buat setiap orang yang percaya. Ya, kesembuhan juga dia sudah nyatakan. Luka-luka Yesus di kayu salib itu ada kuasa untuk menyembuhkan semua penyakit termasuk COVID-19, saudara. Tidak ada apa-apanya. Ya, lebih hebat mana COVID-19 dengan kematian? Lebih hebat kematian dong. Yang manusia takuti, seluruh manusia takut mati, saudara. Ya, makanya saya pernah bertanya kepada sidang jemaat, saudara, siapa yang mau ke sorga? Semua angkat tangan mau ke sorga. Tetapi waktu saya bilang siapa yang mau duluan? Enggak mau ya. Enggak ada yang angkat tangan. Itu karena belum mau. Ya kan? Aduh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi dia sudah bangkit dari antara orang mati. Artinya semua sudah selesai. Enggak ada yang perlu kita khawatirkan. Enggak ada yang perlu kita takutkan. Saya berdoa ya, secepatnya COVID-19 ini berhenti dalam nama Yesus. Saya berdoa juga ya, masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyempurnakan hidup kita. Karena kalau kita nggak ada masalah, saudara, kita lenggang-lenggang kangkung, tidak mau tahu tentang Tuhan. Tapi dengan ada kejadian COVID ini, Tuhan izinkan kita ada di rumah dan semua harus menyembah Tuhan. Ya, seperti kita dipaksa. Yang tadinya kurang suka berdoa, sekarang mulai berdoa. Iya. Jadi Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menyelamatkan kita. Tuhan juga tidak pernah kekurangan akal untuk menasihati setiap kita. Makanya kasih dan kuasa dinyatakan lewat kebangkitan Kristus ini. Yaitu kasih, dia tetap menyelamatkan kita. Dia merangkul kita. Dia mengasihi, dia membimbing kita. Dia menyertai kita. Tetapi kuasanya juga, dengar baik, menasihati kita, menegur kita. Supaya kita jangan keluar dari apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, dari tempat ini saya minta maaf, saya sudah berjalan dari habis pos penjagaan tadi karena ya sudah terbiasa kayak ya. Kalau khotbah di mimbar kadang tidak hanya di mimbar terus harus keluar, saudara. Tapi nggak apa-apa. Itu tidak mengurangi rasa sukacita untuk menyampaikan kebenaran ini buat kita. Jadi ada 3 poin yang kita pelajari. Apa arti kebangkitan Kristus? Kebangkitan Kristus pertama, bukti dia adalah Tuhan, bukan sekedar nabi kata orang. Dan yang kedua, ya, kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa dia itu adalah yang benar, yang awal dan yang akhir. Saudara, hanya orang yang awal dan yang akhir, yang orang benar itu akan berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan yang ketiga, ya, bukti kematian, bukti kebangkitan Yesus di atas kayu salib, bahwa membuktikan bahwa dia Yesus tidak pernah berubah, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau berdoa buat saudara dimanapun Anda berada. Saya percaya ya, melalui rekaman ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Ya, saya mau berdoa untuk yang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, di rumahmu sendiri atau di rumah sakit, atau mungkin yang sudah terkontaminasi dengan COVID-19. Ya, Yesus sudah bangkit dari kematian. Artinya maut sudah dikalahkan. Masakan penyakit tidak kalah. Dalam nama Yesus, aku perintahkan semua benih penyakit, bakteri, bahkan virus-virus yang tidak bermanfaat, yang mau menghinggapi terus di tubuh kita orang percaya. Dalam nama Yesus aku perintahkan keluar. Karena tubuh jiwa roh kami orang percaya bukan lagi milik dunia, bukan lagi milik setan, bukan milik kami juga pribadi, tapi milik Allah. Karena kami sudah ditebus dengan harga yang telah lunas dibayar di kayu salib melalui pengorbanan Kristus. Darah sudah tertumpah, ya haleluya. Dan tubuh-tubuhnya sudah tercabik-cabik oleh karena pelanggaran dan dosa kita. Itu sebabnya oleh bilur darah Yesus segala penyakit, kelemahan, dalam nama Yesus engkau jadi kuat. Dalam nama Yesus, kalau engkau takut, engkau diberi roh keberanian. Kalau engkau cemas, engkau khawatir, engkau dihibur dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus engkau diberkati saat ini juga, haleluya. Diberkatilah orang yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu boleh selesai menyampaikan kabar baik ini, tapi engkau tidak pernah selesai. Engkau terus akan mengingatkan setiap kami melalui pekerjaan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu ada di antara kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, usaha, pekerjaan, dagang, apapun yang kami kerjakan Tuhan, aku mohon buat menjadi berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sampai jumpa di program
berikutnya kita diberkati. Sekali lagi, kita diberkati. Haleluya, puji Tuhan.